Pada abad ke-16, seorang ahli matematika, Robert Recorde, menulis sebuah buku berjudul The Whetstone of Wit untuk mengajar siswa tentang aljabar dalam bahasa Inggris. Tapi dia mulai bosan saat kata sama dengan ditulis secara berulang-ulang. Solusinya, dia kemudian mengganti kata itu dengan 2 segmen garis horizontal secara paralel. Karena dia melihat tidak ada 2 hal yang bisa lebih jika setara. Bisakah saat itu dia menggunakan 4 segmen garis, bukan 2? Tentu saja bisa. Bisakah saat itu dia menggunakan 2 segmen garis secara vertikal, bukan horizontal? Tentu bisa juga. Tapi, apapun itu, tidak ada alasan lain mengapa tanda sama dengan harus terlihat seperti sekarang ini. Pada titik tertentu, itu muncul begitu saja seperti meme. Hingga semakin banyak ahli matematika lain mulai menggunakannya. Dan akhirnya, itu menjadi simbol standar untuk kesetaraan. Matematika penuh dengan simbol, garis, titik-titik, tanda panah, huruf dalam bahasa Inggris, huruf Latin, angka kecil, dan angka besar. Bagi orang awam, itu bisa terlihat mirip bacaan yang bercampur aduk dan tidak mudah terbaca. Dan itu normal untuk sebuah penemuan yang kaya akan simbol di sana-sini hingga berbuah pertanyaan bagi orang-orang yang hidup di hari ini. Dari mana semua itu berasal? Contoh lain dari itu adalah tanda plus untuk penambahan yang berasal dari pemadatan kata Latin et yang berarti dan. Terkadang, bagaimanapun itu, pilihan simbol tersebut lebih kepada apa yang lebih disukai menurut penemunya. Seperti ketika seorang ahli matematika yang bernama Christian Krem yang memperkenalkan tanda seru untuk faktorial hanya karena dia membutuhkan sebuah singkatan untuk mengekspresikan atas sesuatu. Faktanya, semua simbol ini diciptakan atau diadopsi oleh hampir semua ahli matematika yang ingin menghindari pengulangan kata yang panjang atau harus menggunakan banyak kata untuk menuliskan ide-ide matematikanya. Banyak simbol yang digunakan dalam matematika mayoritas menggunakan huruf, biasanya dari alfabet Latin atau Yunani. Karakter yang sering ditemukan seringkali mewakili besaran yang tidak diketahui dan hubungan antar variabelnya. Mereka juga eksis untuk nomor tertentu yang sering muncul, tetapi akan merepotkan atau tidak mungkin jika ditulis sepenuhnya dalam bentuk desimal. Kumpulan angka dan seluruh persamaannya juga dapat direpresentasikan dengan huruf. Simbol lain yang digunakan juga biasanya mewakili sebuah operasi penghitungan. Beberapa di antaranya bisa juga sebagai singkatan karena mereka memadatkan operasi penghitungan yang berulang menjadi satu ekspresi saja. Penjumlahan yang berulang dari bilangan yang sama disingkat dengan tanda perkalian, sehingga tidak akan memakan lebih banyak ruang daripada yang seharusnya. Angka yang dikalikan dengan dirinya sendiri ditunjukkan dengan simbol eksponen yang akan memberitahu Anda berapa kali operasi penghitungannya berulang. Dan istilah string panjang yang berurutan lalu ditambahkan bersama-sama akan menjadi simbol sigma besar. Simbol-simbol ini pada akhirnya dapat mempersingkat penghitungan yang panjang menjadi istilah yang lebih kecil, singkat, dan jauh lebih mudah dalam pengoperasian matematika sehari-hari. Simbol juga dapat memberikan instruksi singkat tentang bagaimana cara melakukan perhitungan. Perhatikan himpunan operasi penghitungan berikut pada bilangan ini. Ambil beberapa nomor yang Anda pikirkan, kalikan dengan 2, lalu dari hasilnya kurangi 1, kemudian kalikan hasilnya dengan bilangan yang sama, bagi hasilnya dengan 3, dan kemudian tambahkan angka 1 untuk mendapatkan hasil akhir. Perhatikan, tanpa simbol dan konversi, kita akan dihadapkan dengan satu masalah. Bagaimana cara menuliskannya dengan benar? Semua operasi penghitungan yang telah disebutkan tadi. Namun dengan adanya simbol-simbol dalam matematika, kita akan memiliki ekspresi yang lebih elegan dan kompak. Terkadang, simbol-simbol ini bisa lebih mengkomunikasikan makna melalui bentuk yang lebih dipahami secara visual. Namun memang, dalam memahami simbol-simbol ini, kita akan dihadapkan dengan satu masalah lagi, yaitu bagaimana cara menghafal beberapa simbol tersebut berikut artinya, dan cara menerapkannya dalam konteks yang mungkin bisa berbeda pada setiap operasi penghitungan
sampai mereka benar-benar melekat dalam ingatan kita, seperti halnya pada cara kita memahami bahasa sebuah negara. Jika kita bertemu dengan peradaban asing yang sama sekali belum pernah kita jumpai dalam hidup kita, mereka mungkin memiliki serangkaian simbol yang sama sekali berbeda. Tetapi jika mereka berpikir seperti kita, mereka mungkin memiliki simbol mereka sendiri. Dan simbol mereka bahkan mungkin berhubungan langsung dengan kita. Mereka mungkin akan memiliki simbol perkalian mereka sendiri. Jadi, setelah tahu bagaimana simbol dalam matematika ini bermula, akan membuat Anda lebih paham akan sesuatu dan lebih menyukai matematika? Atau justru membuat Anda lebih menjauhi operasi-operasi yang rumit terkait rumus-rumus matematika yang telah ada? Silahkan tuliskan komentar Anda di kolom komentar.